pemirsa, Anda masih bersama kami di Lebaran Berbagi. Dan kita masih terhubung, betul, dengan Kak Siska yang ada di Belanda. Halo Kak Siska. Halo semuanya. Halo Kak. Oke, tadi maaf banget ya Kak diputus. Iya, kita keputus ya karena memang harus ada yang lewat dulu nih Kak. Karena nanti kalau nggak ada yang lewat, saya diomelin lagi. Iya, ntar kita diomelin orang belakang layar. Oke. Heboh. Kak Siska nih melanjutkan pertanyaan yang tadi. Nah, kalau yang sebelumnya kan Kak Siska menyebutkan makanan khas saat Lebaran di Belanda. Nah, kalau untuk makanan khas sendirinya Belanda itu ada apa aja Kak Siska? Belanda itu sebetulnya nggak terlalu banyak yang khas ya. Ada kalau misalnya lagi musim dingin itu ada yang namanya Erwtensoep. Jadi dari semacam sup kacang polong gitu, kemudian dikasih sosis, semacam comfort food. Kemudian dia juga punya berbagai macam gorengan. Kita bilang biasanya frikandel. Nah, salah satu gorengan itu ada yang namanya bakmi saif, kemudian nasi saif. Itu isinya bakmi dan nasi. Jadi yang makanan-makanan di sini sebenarnya banyak terpengaruh sama makanan di Indonesia juga gitu. Di sini juga kalau kita ke restoran kadang kita menemukan rice tafel gitu, atau misalnya kadang mereka tulis langsung dengan bahasa Indonesia nasi gitu. Itu mungkin itu sih yang saya tahu. Oke, gitu. Berarti masih ada hubungannya ya? Masih ada hubungannya dan menarik. Bisa apa ya, orang Indonesia pun nggak terlalu kaget-kaget banget jadi ya. Betul, jadi kalau ke Belanda mau pesan apa daripada bingung udah pesan aja nasi gitu. Karena orang Belanda udah tahu. Oke, Kak Siska, kalau di Lebaran pas di Belanda udah menginjak 5 tahun kan, berarti kan kangen nggak sih sebenarnya sama Indonesia ataupun keluarga-keluarga yang ada di Indonesia? Kangen banget, pastinya kangen banget sama Indonesia, terutama sama keluarga, sama situasi yang khas ya di sana, ketemu keluarga, ketemu saudara, kerabat, tuh kangen banget sih, kangen banget. Wah, berarti apa ya? Beruntunglah kita di sini yang dekat sama keluarga, karena yang jauh di sana pastinya kangen sama keluarga. Karena memang momen Lebaran tuh momennya untuk berkumpul banget sih sebetulnya, Neng ya. Pasti. Nah, apalagi kalau di momen Lebaran itu biasanya kan kita masak-masak ya, Bang Odi. Nah, biasanya juga kalau di Indonesia Kak Siska pasti tahu lah, kita nyiapin opor, nyiapin rendang, ketupat. Nah, kalau di sana nih Kak, di Belanda, apakah Kak Siska juga memasak makanan saat Lebaran di Belanda? Oh, pastinya masakan khas Indonesia. Apalagi dulu waktu sebelum pandemi, kalau misalnya halal bihalal atau dari sejak Ramadan sih biasanya kita dengan teman-teman gitu sesama warga Indonesia di sini, biasanya kita masak masakan Indonesia macam-macam, dari mulai ayam panggang, gepuk, kemudian sate, kadang-kadang juga dendeng balado, macam-macam lah, karena kan orang-orang yang merantau di sini juga dari daerah yang berbeda-beda ya, jadi mereka biasanya bisa memasak masakan daerah masing-masing kayak gitu. Oke. Seru banget, iya. Jadi tuker-tukeran. Benar, jadi banyak bisa jadi belajar masak juga menu dari daerah lain ya. Benar. Oke, kalau Kak Siska ini di Indonesia tuh tinggalnya di mana sih Kak? Terus memang asli orang sana kah, apa gimana? Saya di Indonesia kalau orang tua tinggal di Depok, kalau aslinya orang Ciamis, dari orang Jawa Barat lah pokoknya. Jawa Barat, Sunda suka ke Belanda. Sunda Belanda. Oke, Kak Siska, aku mau nanya nih, kalau di Indonesia itu kan kita sholat Idul Fitri seperti biasa ya, ke masjid pagi-pagi. Nah, kalau di Belanda itu sholat Idul Fitrinya bagaimana nih Kak? Apakah sama saja dan apakah sekarang sudah diperbolehkan gitu? Apalagi lagi masa pandemi. Oh, kalau di sini sholat Idul Fitri, kalau yang sebelum pandemi dulu ya, kalau sebelum pandemi itu sebetulnya kita bisa, menurut saya sih ada 3 opsi ya kayaknya kalau mau sholat Idul Fitri itu. Satu, ikut komunitas yang memang sudah besar di sini, komunitas Islam Turki Maroko. Mereka biasanya punya masjid sendiri, jadi kita ikut ke masjid Turki atau masjid Maroko. Nah, kemudian ada lagi opsi yang lain, yaitu ke KBRI Den Haag. Di sana ada
Masjid Al-Hikmah. Nah, itu biasanya ketemu banyak banget orang-orang Indonesia dari berbagai kota di Belanda. Di sana, habis itu biasanya bisa langsung halal bihalal juga di KBRI. Kemudian opsi ketiga itu kita bisa sholat Id di kota masing-masing, tapi khusus untuk orang Indonesia. Jadi biasanya kalau ada warga Indonesia yang rumahnya cukup luas halamannya, nah itu kita bisa pergunakan, minta izin dulu gitu seperti itu untuk mengadakan acara sholat Id misalnya. Kemudian kita sholat di sana, jadi yang khutbah orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, kemudian ketemu makanan Indonesia, habis itu halal bihalal di situ. Itu biasanya opsi yang paling enak sih, tapi memang agak ribet gitu. Jadi bisa macam-macam sih kalau misalnya mau sholat Id di sini. Jadi kayak komunitas yang mau bikin acara harus pakai surat izin keramaian, terus baru nanti acaranya berlangsung ya. Kak Siska, pasti kan tadi kan katanya kangen nih sama keluarga yang ada di Indonesia. Boleh dong disampaikan salam-salamnya untuk keluarga Kak Siska yang lagi nonton mungkin. Iya, makasih ya udah dikasih kesempatan. Ya, jadi insya Allah nonton nih keluarga saya. Mau bilang ya selamat Lebaran aja, maaf lahir batin buat semuanya, buat ibu sama bapak, buat kakak saya, buat ponakan-ponakan saya yang masih kecil maupun yang sudah besar-besar, kemudian buat keluarga yang lain juga, maaf lahir batin. Ya mudah-mudahan Idul Fitri ini membawa keberkahan, kemudian membawa kedamaian, kelapangan hati, dan biar kita juga jadi lebih kuat setelah ini untuk menghadapi hari-hari, karena pandemi masih belum selesai, jadi masih tetap harus jaga kesehatan. Ya, pesan buat semua juga, mungkin buat pemirsa Badar TV juga, jangan lupa jaga kesehatan selama Idul Fitri ini, tetap prokes dipatuhi. Mungkin itu aja. Itu aja kayaknya. Selamat Lebaran buat semuanya. Kayaknya udah sedih banget sampainya ya, tadi kelihatan dari cara berbicaranya, matanya kangen banget ya Kak. Kalau di keluarga Kakak lebih deket dengan siapa nih Kak? Dengan ibu, dengan ayah? Wah, kayaknya sih sama aja sih. Sama aja kayaknya. Saya sering ngobrol sama ponakan, kayaknya paling sering ngobrol sama ponakan. Oh, sama ponakan sering ngobrol. Nah, tapi kan karena ini spesial Lebaran nih, Kak Siska, boleh nggak sih momen maaf-maafannya Kak Siska tolong sampein sekarang kali aja, dan nanti semoga kalau misalnya ada kru Badar TV yang ngontek biar ngasih tahu orang tuanya Kak Siska buat nonton, pasti orang tuanya Kak Siska bakal bangga banget nih dimintain maaf sama anaknya di depan TV nih. Silakan Kak, disampaikan ya Kak. Ya buat ibu sama bapak, mohon maaf lahir batin, maaf belum bisa ketemu, belum bisa sungkem langsung. Moga-moga mama sama bapak sehat di sana. Kemudian ya mudah-mudahan pokoknya dikasih kesehatan biar kita bisa ketemu lagi nanti, biar kita bisa kumpul bareng-bareng. Itu aja kayaknya. Pokoknya semoga sehat lah semuanya di sana, mama sama bapak. Amin ya Rabb. Wah, iya jadi kerasa nih momen harunya Kak Siska nih, karena saya aja waktu itu cuma kuliah 5 tahun di Bandung, Neng. Itu pun ngerasa, karena tiap Lebaran mungkin jarang pulang ya, itu ngerasa sedih karena punya jarak sama keluarga, apalagi ini yang di Belanda. Yang memang transportasinya juga bisa, apalagi lagi pandemi. Oh iya Kak Siska, terkait puasa nih, ada yang paling dirindukan gak sih di Indonesia terkait wisatanya atau suasana di rumah? Ada yang dirindukan gak Kak? Yang paling dirindukan kalau pas puasa itu terutama mungkin jajanannya ya, gorengan terus takjil yang macam-macam. Kita keluar rumah aja kan bisa langsung beli apa aja gitu. Terus mungkin tarawih juga ya, karena kalau di sini itu isanya kan malam sekali. Jadi saya kalau misalnya mau tarawih ke masjid itu kayaknya sudah terlalu malam. Kadang isya bisa dulu sempat sampai jam 12 gitu, hampir jam 12 isyanya. Jadi ya udah di rumah aja. Nah kalau udah kayak gitu kan bisa berhari-hari nggak ke masjid gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa ketemu orang-orang pas tarawih bareng-bareng di masjid, itu juga salah satu yang dikangenin. Nah, kayaknya sih itu.
Kalau takjil nih, tadi kan sempet nyinggung takjil. Di Indonesia kan yang mungkin juga kakak tahu, mungkin dari dulu tinggal di Indonesia, kalau misalnya lagi puasa sore-sore tuh udah banyak banget tuh di pinggir jalan orang-orang yang gelar meja jualan takjil. Kalau di Eropa sana, di Belanda, ada nggak sih Kak tradisi kayak gitu? Gak ada, sayang sekali nggak ada. Sayang sekali nggak ada. Oke. Karena apalagi selama ini kan kita puasanya biasanya bukanya jam 9 malam ya. Jam 9 atau ya di atas jam 8 lah, di atas jam setengah 9 itu orang-orang kan udah pada di rumah. Jadi yang jualan juga udah nggak ada. Jadi jalanan ya sepi aja biasanya kalau menjelang buka. Okay. Oh, jadi berarti jam 9 udah malam juga udah ya. Malam di sana, nah, kalau di sini kan biasanya kita sebelum mau puasa, buka puasa ada ngabuburit ya Kak. Nah, kalau di sana berarti nggak ada ngabuburit atau ada, tapi karena udah malam jadi malas atau gimana nih Kak? Gimana Kak ngabuburitnya? Di Belanda. Iya, mungkin memang nggak ada ya kalau misalnya mau ngabuburit sendiri. Mungkin kalau ngabuburit itu kan dari bahasa Sunda ya, karena burit itu kan malam. Nah, kalau kita kan udah malam, jadi mungkin udah nggak bisa dibilang ngabuburit lagi ya, sepertinya. Burit mantan ya Kak, bukan ngabuburit ya. Udahlah tidur aja gitu. Iya, oke Kak. Terakhir nih Kak Siska, boleh nggak sih kasih salam-salam ataupun kasih ucapan Lebaran buat pemirsa Badar TV di rumah, tapi menggunakan ya, tapi pakai bahasa Belanda Kak, silakan. Waduh. Kalau di sini mungkin kita bilangnya halo Saukerfeest untuk semua pemirsa Badar TV. Ya intinya adalah selamat berlebaran untuk semua pemirsa Badar TV. Semoga Lebaran ini memberikan keberkahan buat kita semua. Maaf lahir batin buat semuanya. Amin. Sama-sama Kak Siska, kami juga segenap keluarga besar Badar TV mengucapkan terima kasih dan juga minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya Kak Siska. Selamat hari Lebaran Kak Siska dan suami beserta keluarga. Selamat hari Lebaran. Yap. Baik pemirsa, kita pamitan dulu buat Kak Siska nih. Goodbye Kak Siska, thank you so much sudah meluangkan waktunya buat terima kasih pemirsa ya. Badar TV, dan sampai jumpa lagi ya Kak. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Sampai jumpa dan sehat selalu. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Siska, seorang WNI yang tinggal di Belanda. Dan sudah lama, betul, 6 tahun loh. Iya, 6 tahun ke-6 ya di Belanda ya. Wah, itu gimana rasa rindunya kepada Indonesia. Tadi juga sudah menuangkan isi hatinya juga kepada kita. Ya, Neng. Udahlah, jangan ngomongin Kak Siska terus sedih tuh jadinya. Oke, pemirsa, kita akan masih berbagi tips dan juga informasi yang menarik lainnya, tapi tentunya kita harus lewat jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Lebaran Berbagi.